Podcast Lebih Tahu. Oh, gitu ya. Halo Sobat Tahu, balik lagi sama aku Azfar di Podcast Lebih Tahu episode 3. Waduh, kemarin 2 episode kita udah ngomongin ya, berbincang-bincang bareng mahasiswa hebat tentang protesan masyarakat Indonesia terkait kebijakan pemerintah, yaitu sehingga muncul hashtag kabur aja dulu. Kemarin episode 2 juga kita udah ngebahas tentang anekdot ataupun kontroversi yang udah muncul di sosial media, yaitu tentang orang-orang yang ke Mekah jalan kaki. Tapi kali ini Sobat Tahu, hari ini aku ngobrolnya tuh cuma berdua ya, tapi berdua itu berasa berempat. Kenapa? Karena hari ini aku bakalan ngobrol barengan penyiar radio profesional. Aduh, assalamualaikum Teteh Vera. Waalaikumsalam. Halo Sobat Tahu. Aduh, Sobat Tahu nih ya Teh Vera. Kenapa Sobat Tahu? Karena kan kita logonya berbentuk tahu juga. Oh gitu? Iya, ada tahunya di situ. Tahu apa nih? Tahu banyak loh. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Iya, Teteh Vera, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Tahu di rumah. Halo Sobat Tahu. Saya Vera Arlita, Iya. terkenal dikenal ya. sebagai broadcaster. Saya kerja di RRI Bandung as presenter, penyiar, Iya. tapi sekarang sebenarnya lebih banyak di belakang layar. Oh gitu. Jadi ngebantu teman-teman penyiar justru nyiapin kontennya, topiknya, narasumbernya, Iya. dan Aduh. segala rupa. Berarti tim kreatifnya begitu ya, di Bisa balik jadi. layar gitu. Di balik layar kalau sekarang Oh. banyaknya sebenarnya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? kira-kira? Bisa Di banget. rolling ya. Iya, Teh Vera ini merupakan salah satu penyiar radio, udah senior juga ya. Udah berapa tahun ya Teh Vera di kira-kira? Kalau untuk di RRI Bandung sendiri dari Januari 2010 ya. 2010, berarti udah sekitar 15 tahunan ya. 15 tahun lebih ya. Lumayan ya. Gak kerasa. Lumayan, kenapa sih Teh Vera? Lumayan tua maksudnya. Mulai tua. Aduh, padahal kelihatannya masih fresh banget loh ini. Oh, masa? Iya, masih 17? fresh banget. Kelihatannya 15 sih. Kelihatan 15. Aduh. Iya, Teh Vera mengawali karir sebagai penyiar radio di RRI Bandung itu dari tahun 2010 gitu ya. Iya. Itu kira-kira kenapa sih memilih karir tersebut gitu? Apakah memang dari awal itu milih langsung, kayaknya ini enak nih jadi penyiar radio gitu ya? Atau memang ada plan-plan lain sebelumnya? Gak pernah kepikiran sebenarnya. Jadi dulu tuh aku SMK pariwisata. Kenapa akhirnya nyadar bahwa aku tuh kayaknya suka ngomong karena saat itu tuh dari SMP bahkan kalau udah pelajarannya presentasi, Iya. terus kalau di SMK kan memang banyak prakteknya Iya. ya, kita ala-ala tour guide, kita ngomong depan orang tuh aku pasti nilai itu bagus biasanya. Oh iya, komunikatif banget berarti Iya, ya. kalau udah I ngomong see. depan orang tuh kayaknya jago gitu. Nah, pas waktu di SMK ada reporter RRI Bandung emang. Iya. Menarik nih, gimana tuh? Liputan lah ke sekolah gitu kan. Karena mungkin teman-teman tahu aku doyan ngomong, jadi Iya. ketika mereka nyari siapa dong yang bisa diwawancara, ngejok-ngejokin aku tuh. Iya, Si Vera iya. aja, si Vera gitu kan. Hah, apa wawancara apa gitu kan. Akhirnya ya ditanya-tanya lah sama si reporter ya. Ala-ala reporter memang lagi liputan aja ke sekolah. Iya. Ya udah aku jawab. Mungkin saat itu reporternya ngerasa bahwa nih anak cerewet nih gitu ya. Iya. Jago nih ngomongnya, akhirnya ditawarin. Kalau di Pro 2 saat itu, Iya, jadi RRI Pro Bandung 2. itu kan ada Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Oh gitu. Kalau segmennya beda-beda. Iya, segmennya gimana tuh kira-kira? Pro 1 tuh segmennya lebih ke dewasa muda. Oke. Jadi dia berita lebih ke hard news lah gitu, informasi, berita, all segmen juga sih sebenarnya ada segmen dari anak kecil sampai orang gede tuh ada segmennya di Pro 1. Pro 1. Tapi kalau Pro 2 itu segmennya anak muda tuh. Gitu. Nah, Pro 4 budaya. Budaya. Oh, jadi anak-anak muda mahasiswa Pro 2 ya cocok. Pro 2. Nah, makanya waktu itu ditawarin lah, di Pro 2 Iya. ada loh namanya DJ School. Oh, oke. DJ School tuh jadi kayak komunitas pendengar tapi diajarin siaran. Nanti kalau yang udah oke-oke ada dikasih tuh jam siarannya. Iya. Cuman Sabtu Minggu doang. Iya. Rolling. Emang kayak gini bayar nggak Kak? Aku bilang tuh enggak datang aja. Datanglah nyobain. Iya. Jadi aku tuh dari anak DJ School tadinya. Oh, berarti langsung dari RRI-nya langsung gitu. Bener, nah begitu si RRI Bandung buka lowongan, nggak jauh-jauh nyari orang luar dulu, Iya. dilihat dulu nih anak DJ School siapa yang kompeten gitu, yang Iya. potensial lah. Gitu. Iya. Aku Lahirlah yang gitu ya Teteh Vera. tapi seleksi dulu juga. Iya sih, iya. Waktu itu seleksi aku baru lulus tuh 2009 lulus SMA. Seleksi sama orang-orang yang udah pengalaman semua dari radio-radio lain. Dari 35 orang diambil 3. Saya salah satunya. 35 orang, ini salah satu ratunya muncul gitu ya Sobat Tahu. Enggak, saat itu masih dede-dede gemes Dede-dede ya. gemes ya, berarti waktu itu. lulus SMA tuh berarti baru sekitar 17 tahun mungkin ya?
18 kalau waktu itu. Iya, sekitar gitu lah ya. Seumur saya mungkin ya sekarang. Oh ya? Iya. Saya masih 18 tahun, Teteh. baik. Aduh, baik. Iya. Tapi ini Sobat Tahu, ini informasi aja buat Sobat Tahu di rumah. Kalau aku sama Teteh Farah itu tetanggaan gak sih? Perlu Kita tuh banget. tetanggaan, tapi belum sempat maaf-maafan ya. Oh, Aduh, mohon maaf lahir Anda dan tidak sopan batin. ya. Ampun. Karena kebetulan Teteh Farah tuh sibuk banget ya mengawali karirnya kan di RRI Bandung, side job MC, bener gak sih? Sok sibuk aja. Sok sibuk aja. Padahal Ini takut pada ada sibuk tetangga beneran. datang kan opor saya nanti habis gimana? Ketupatnya habis ya. Udah bikin ketupat nggak sih kira-kira? waktu Enggak itu? juga Enggak sih. juga. Luar biasa tadi mengawali karirnya di RRI Bandung gitu ya. Ya. Udah 15 tahun. Kalau sekarang berarti di Di Pro 1. Waktu itu aku 6 tahun di Pro 2. Zaman-zamannya pokoknya di Pro 2 tuh kan kerjaannya interview artis-artis besar, band-band Aduh. keren kala itu. Siapa sih yang pernah di interview yang bener-bener wow gitu? Iya kalau band mah Noah kali ya, yang udah Ariel. Ariel. Kalau nonton kira-kira Ariel nonton nggak ya? nggak akan tahu juga Nggak siapa tahu gue juga. gitu. Iya. Ya Noah lah gitu. Yang Iya. lainnya ya banyak ya. Banyak Tapi ya, kalau oke. ya barisan top band ya udah sampai Noah mah ya oke lah gitu ya. iya. Nah saat itu kan ngerasa masih muda, seneng interview artis dan lain sebagainya. Tiba-tiba aku dipindah ke Pro 1. Dimana saat itu aku ngerasa kenapa aku sih dipindah, aku kan masih muda, aku masih semangat banget di Iya. Pro 2 dan sebagainya. Mungkin manajemen melihat potensi lain nih. Iya. Gitu bahwa nih anak kayaknya potensial juga untuk di dialog-dialog yang memang melibatkan isu-isu yang lebih serius ya, isu politik oke, dan lain politik. sebagainya. Pindahlah ke Pro 1 yang segmentasinya kan lebih dewasa. Betul, iya. Nah, tapi justru ketika udah dipindah di Pro 1, ya memang kebuka ya kesempatan-kesempatan lain. Akhirnya dilirik sama Pusat, sama Jakarta, sama apa. Aku tuh waktu masih single ya. Iya, emang sekarang udah. Sekarang udah double. Udah double. Sebentar di Bandung, sebulan 2 bulan tarik Jakarta. Sebentar di Bandung baru tarik Jakarta. Jadi banyak siaran di sana. Jadi kalau tadi aku baru sebutin RRI itu ada Pro 1, 2 dan 4, Pro 3-nya itu di Jakarta. Satu-satunya. Satu-satunya yang lainnya di Bandung ya. Bener. Jadi Pro 3 itu jaringan berita nasional. Iya. Jadi semua RRI se-Indonesia itu kalau udah jam-jam tertentu ada jaringan berita nasional, dia relay semua ke Pro 3. Nah, aku host Pro 3-nya. Oh, Gitu. iya. Jadi Iya. ya terkadang keputusan yang menurut kita apa sih gak baik, apa ternyata banyak membuka peluang Iya, baik. benar banget. Gitu. Tapi ini bicara soal penyiar ya. Penyiar kan tadi udah lama banget nih. Banyak teman-teman yang nanya ke aku, Sobat Tahu juga yang nanya. Itu tuh kalau jadi penyiar kok bisa sih kosakatanya nggak habis gitu ya. Dari begitu siaran tuh ada lagi gitu ya. Kayak gimana sih tipsnya kira-kira biar nggak kehabisan kata, intonasinya juga dapet, jelas, bener. artikulasinya, terus narasumber juga nyaman gitu ya. Bener. Ada nggak sih kira-kira yang bikin Teteh Farah tuh, oh gini nih gitu loh. Ya tentu itu butuh waktu ya Kang. Butuh waktu. Awal-awal tuh kita yang masih nyari nyamannya kita tuh di siaran tuh kayak gimana sih. Makanya kalau di radio atau di siaran itu kenal dengan istilah on air personality. Kita mau ngeliatin citra atau personal kita di siaran tuh mau yang kayak gimana sih. Iya, ciri khasnya itu Ciri loh. khasnya, Nah, gayanya, nyamannya. Karena kan di radio juga banyak ya programnya. Ada host atau penyiar yang bagus banget di siaran curhat. Iya. Misalnya gitu kan. Dia tuh dapat banget nih kalau udah siaran curhat tuh pokoknya pendengar tuh ngerasa kayak gitu kan sama dia. Iya. Tapi ada juga orang yang jagonya ternyata di siaran-siaran yang dialog gitu. Oh iya. Yang Ngobrol gitu ya. Iya, di topik-topik yang memang dalam tanda kutip berat gitu. Iya. Atau mungkin jago yang di hiburan. Di request yang memang butuh keceriaan, hiburan dan sebagainya. Iya. Nah, dulu ya aku juga sama butuh waktu untuk aku tuh di mana sih sebenarnya gitu. Nemuin dulu potensi. Iya, dan ternyata itu tuh ditemukan dengan jam terbang sih. Lama-kelamaan kita nemu dapatnya kalau seorang Vera Arlita tuh ternyata kalau udah zaman di Pro 2 ya dia ceriwis, dia jenaka, dia ngobrol. Kalau di Pro 2 kan nggak berat-berat topiknya, tapi dia kritis juga gitu, kepo gitu. Nah begitu dibawa ke Pro 1 ya lebih-lebih lagi gitu untuk kita akhirnya personal kita ya agak lumayan
tajam, tapi justru karena sekarang banyaknya podcast-podcast Iya, kayak gini, nah salah satu tipsnya adalah kitanya juga harus banyak denger radio, kitanya juga harus banyak denger podcast, sehingga gimana caranya sekarang kalau siaran radio, walaupun kita jadi dalam judulnya dialog, kita nggak kayak itu tanya jawab wawancara doang, tapi ngobrol ngalir gitu ya. Bener. Nah, gitu. Sekalipun isu yang dibahasnya politik ya, Iya. tapi kita bawanya ngobrol. Iya. Udah nggak zaman tuh kita nanya ke wali kota, gubernur atau bahkan menteri sekalipun, Bapak bagaimana pendapat Anda? Oh udah nggak zaman. Udah nggak zaman ya. Udah nggak Nantinya zaman. malah ngantuk ya Teh ya. Bener. Gitu. Tapi kan Teh emang banyak sih. Kalau saya denger penyiar-penyiar radio kan ada ciri khas masing-masing gitu kan. Ada yang suaranya tuh berat gitu ya. Pengantar tidur gitu ya. Iya. Ada yang siaran kalau pagi-pagi tuh langsung heboh. Siaran gitu kan, gitu kan. Ada yang request lagu ke gini gitu kan. Itu kan bisa nggak keceletot gitu ya? Kok bisa? Oh iya ya, tadi belum gitu. ngejawab ya. Nah, bisa nggak keceletot ya? kata orang Sunda banget sih. Jadi dulu tuh kita si penyiar-penyiar awal ini kalau disuruh diajarin sama senior tuh biasanya mereka ambil satu barang, apakah itu botol tuh atau asbak atau apapun itu. Kita dites tuh. Lu ceritain soal botol ini dalam waktu 15 menit. Waduh. Atau lu ceritain ruangan ini deh gitu-gitu. Iya. Nah, biasanya kita ditesnya kayak gitu. Tapi yang paling sangat menentukan ya gimana wawasan kita tentunya ya. Tentunya ya. Banyak baca, banyak nonton, banyak denger. Itu sangat ngaruh sama kosakata kita juga. Iya, berarti deskripsikan barang apapun gitu ya di 15 menit. Benar. Apa aja yang kita tahu gitu ya terkait barang tersebut. Satu gitu. barang itu aja. Barang. Bisa meja, deskripsiin deh gitu. Iya, benar. Gitu ya. Gitu. Oh, ini tips buat sobat tahu di rumah nih ya. Biar kosakatanya makin banyak ya, artikulasinya, intonasinya bagus seperti Teteh Vera, boleh nih. Dilakuin aja tips kayak gitu di rumah ya. 15 menit gak usah lama-lama kali ya. 1 menit dulu ya. Tapi penyiar itu sering dikenal dia orang yang tukang ngomong, tapi dia nggak jago denger. Oh, nah ini juga tips ya ketika kita bertugas sebagai host gitu, berarti kan kita dalam tanda kutip tukang ngomong nih si penyiar ini, kita juga harus pasang kuping kita untuk mau denger. Nah sebenarnya ketika kita denger jawaban apapun misalnya dari narasumber, kalau acaranya talk show ya, kita tuh bisa banget gali dari statement dia lagi. Oh iya. Kalau kitanya nggak mau denger omongan dia, ya kita akan fokus pusing aja dengan pertanyaan selanjutnya apa ya? Pertanyaan selanjutnya apa ya? Jadinya nggak ngalir ya, Pak. Jadinya nggak ngalir. Nah, gitu ya. Jadi jangan terfokus pada ibaratnya kalau kita ada skrip kan, biasanya aduh pertanyaannya ini apalagi ya. Udah jadi ngalir aja. Padahal bisa dikejar dari jawaban narsum lagi. Luar biasa. Teh bergerak di dunia entertain ya, kalau bisa dibilang. Entertain selain Teteh jadi penyiar, Teteh juga pernah jadi MC, moderator gitu nggak sih? Oh iya, nah ini nih ternyata pasar ngebuka dengan sendirinya. Ketika udah dipindah ke Pro 1, itu tuh kan narsum-narsumnya ya gak jauh-jauh dari pejabat, pemerintah, anggota dewan. Ngeri deh. Awalnya ngeri. Tapi lama-kelamaan ya udah menjadi biasa ya. Udah menjadi biasa. Nah, anggota dewan termasuk saat itu ada kalau era dulu nih, nggak tahu kalau Gen Z ya. Ada yang namanya Bapak Arief Suditomo. Pak Arief Suditomo ini dulunya news anchor ternama di SCTV dan RCTI kalau nggak salah ya, dengan Ira Kuswono. Beliau itu legendanya ini entah ya dunia presenter, host, news anchor gitu. Nah, beliau kan pernah jadi anggota dewan. Nah, saat itu siaranlah ke RRI. Siaran ke RRI pas saya juga yang wawancara beliau. Nah, karena kalau dewan kan banyak kunjungan ya ke daerah. Nah, beliau itu seringkali butuh moderator. Nah, setelah siaran sama saya, beliau kontak kepala stasiun RRI Bandung kala itu untuk boleh nggak saya tuh jadi moderatornya beliau tiap talk show ke Bandung gitu. Jadi, nah dari situlah ternyata kebuka kesempatan dan juga kebuka pasarnya juga bahwa oh ternyata saya nyaman ya di moderator gitu. Oh iya. Talk show-nya kala itu juga dengan bukan Gen Z ya kalau saat itu ya anak-anak sekolah juga. Gitu. Jadi gimana konten ini bisa dikemas oleh si moderator tetap kena ke anak-anak sekolah gitu. Tapi visi misi program dari Dewan juga sampai gitu. Nah, tiap Pak Arief Suditomo ini ke Bandung pasti saya yang dikontak. Nah, dari situ ternyata kebukalah pasar. Sekarang kalaupun bukan Pak Arief Suditomo ya apapun acaranya kalau selagi itu talk show, dialog, moderator, itu ternyata saya sekarang pasarnya di situ. Teteh Vera udah kemana aja sih Teh? Udah melanglang buana ke manakah? Ke luar apa udah keluar Indonesia? Enggak, masih di Bandung, Jabar. Tapi waktu saya dinas tadi di Pro 3
Pro 3 itu kan suka memang ada program-program perbatasan ya. Nah, kala itu saya ditugasin ke Ranai, Ranai itu Natuna. Perbatasannya Indonesia Malaysia kalau nggak salah, Malaysia apa Filipina gitu. Iya. Kalau pernah dengar Pulau Natuna tuh di Ranai, karena di sana ada RRI Ranai. Nah, saya pernah ditugasin ke sana. Waduh, yang mana pesawatnya juga pesawat kecil dan itu tidak tiap hari. Jadi kita transit dulu di Batam, pesawat gedenya. Dari Batam baru ke Ranai dengan pesawat kecil yang mana di sana juga bukan bandara tapi lebih ke pangkalan udara TNI ya. Dan si pesawat kecil itu nggak ada jadwal tiap hari. Iya. Jadi meskipun saya tugas dialognya cuman kurang lebih sejam, saya di sana sampai seminggu. Karena nunggu pesawat selanjutnya ada. Iya. Jadi jalan-jalan di sana. Jalan-jalan sekalian healing ya. Iya. Iya. Bicara soal tadi moderator nih kan tadi yang resmi-resmi bisa ya. Kalau MC juga begitu Teh. Yang resmi sama non formal atau non resmi juga bisa. Nah itu ternyata pasar saya lebih ke formal. Formal, aduh. Formal TTT protokol berarti. Iya, itu kerjaan saya hari-hari. Maksudnya ya pasti ketemu dengan teman-teman protokoler. Itu hal yang udah biasa. Oh iya. Gitu. Meskipun gaya-gaya pejabat sekarang itu kan gak yang seformal dulu ya. Betul. Gitu seringkali acaranya dengan pejabat tapi di bawah santai. Gitu. Tapi ya tetap kan ada tata kerama dan adat istiadat juga ya gitu. Jadi sekalipun saya bawain acara dengan santai, tapi pasti itu adalah acara-acara yang sebenarnya formal dihadiri oleh para orang-orang penting dalam tanda kutip. Saya tuh sebenarnya nggak bisa kalau disuruh acara-acara yang hiburan banget. Suruh ngelucu apa nggak bisa tuh. Jadi ya formal-formal aja deh. Iya, gitu formal santai. Pasar saya ke sana. Jadi kalau disuruh tadi yang lucu-lucu, gimmick apa, nah itu kekurangan saya di situ. Karena udah bawaannya judes galak ya, jadi iya gitu Teh. jadi kurang cocok. Oh iya, satu lagi pengalaman saya selain yang keranai secara perbatasan dan jarak jauh. Alhamdulillah, saya juga pernah menjadi sari tilawah di acara Nuzulul Quran di Istana Negara. Istana Negara, saya kabur boleh nggak Teh? Kabur ya Teh sekarang ya? Saya kabur aja deh. Gimana tuh Teh kira-kira ceritanya? Bisa sampai ke Istana Negara? Itu karena saya lagi tugas di Jakarta di Pro 3, jadi Istana Negara melalui Kemenag itu seringkali meminta sari tilawah gitu, membaca sari tilawah dari RRI. Nah karena saya kala itu juga lagi dinas di sana, ya alhamdulillah lah dapat kesempatan ditawarin. Jadi saat itu ke Kemenag dulu ngobrol dan sebagainya, teken kontrak, barulah cari baju dan aduh bukan orang Jakarta, nyari baju harus di mana, online belum terlalu inilah gitu, lama lagian butuh cepet, ya udah nyari cari baju dan sebagainya, ya udah jam sekian harus sudah ada di Istana Negara. Barang-barang kita semua termasuk handphone semua disita, nggak boleh bawa apapun ke dalam. Tapi alhamdulillah lagi-lagi karena RRI kan ada reporternya yang meliput di dalam, jadi alhamdulillahnya jadi punya foto dari handphonenya reporter. Gitu. Ada momen ya ini gue di Istana Negara nih. Iya kan? Sombong deh. Iya, sombong. Ya, bicara soal sombong tadi gitu ya Teteh ya. Tadi kan Teteh udah sempat ke Istana Negara gitu ya. Tadi ke Natuna juga gitu. Teteh satu lagi nih. Aku mau nanya nih. Teteh itu kira-kira bergerak di bidang voice over nggak sih? Kesannya tadi suaranya enak banget ya. Kayaknya pengantar tidur nih cocok nih. Voice over kira-kira ini nggak Teh? Pernah beberapa kali dapat job voice over dan sebenarnya job voice over itu job yang paling enak banget. Oh, kenapa tuh enak? Karena kita nggak perlu mikirin penampilan. Iya benar-benar. Gak dilihat sama orang, nggak perlu budget make up atau baju. Modal suara doang, tapi bayaran cucok tuh ya. Jadi pernah beberapa kali, tapi kalau banyak banget mah belum. Terus belum sekeren teman-teman voice over yang lain juga. Tapi beberapa kali mah pernah. Gitu. Teteh tadi di Istana Negara saya belum tahu tahun berapa sih Teh itu? 2019. Nuzulul Quran 2019, jadi masih eranya Pak Jokowi saat itu. Eranya Pak Jokowi, oke. Di Istana Negara nih, gue udah ke Istana Negara nih. Teh, kali-kali bawa aku dong ke Istana Negara. Saya juga cuma sekali ya. Luar biasa tadi bicara soal, gue di Istana Negara nih, sombong dikit gitu. Ini berhubungan dengan stigma masyarakat terkait persona branding. Persona branding. Banyak orang yang menyalahartikan bahwasanya persona branding itu menjadi ajang haus validasi gitu ya Teh, dan juga ajang menyombongkan diri, atau bisa dikaitkan bahkan lebih parahnya dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi kayak, ini gue nih gitu ya kan. Nah menurut Teteh nih bicara soal tentang persona branding nih Teh, dengan pengalaman Teteh yang udah penyiar lama banget, profesional, kira-kira menurut Teteh persona branding itu seperti apa sih Teh gitu?
capek ya zaman sekarang dikit-dikit NPD, Ya kan? dikit-dikit baper, Nah, gitu. baper, NPD, dikit-dikit ya butuh kan? validasi, Butuh validasi dan sebagainya gitu capek ya. banget. Padahal Capek banget. tergantung kita ngelihatnya ya kan. Iya betul. Tapi soal personal branding, apalagi di era teknologi, media sosial zaman sekarang, emang tuh platform yang kita punya dan kita mainkan tuh bisa banget buat itu memang nge-branding diri kita ya, etalasenya kita lah gitu. Apalagi untuk menggait klien-klien, karena klien-klien tuh sekarang ya ngelihatnya tuh bukan dari mana-mana, bener-bener dari medsos kita. Iya, tapi jejak digital gitu tuh ada sih, Teh, bener nggak sih itu? Ada, pasti. bener ya? Coba kita coba abis ini ya kita googling nama kita keluar berita apa tuh. Iya. Gitu, jejak digital iya ada banget. Makanya diusahakan di media sosial yang kita mainkan gitu ya, itu benar-benar kita taruh jejak-jejak yang kiranya aman-aman aja deh gitu ya, atau yang baik-baik aja deh buat si para klien ini ngelihat kita. Soal personal branding salah satunya adalah dengan yaitu misalnya ada kesempatan kita pernah tugas di Istana Negara ya kita posting, upload, selain buat nyombong. Karena personal branding ini bahasa halus dari nyombong, padahal emang mau nyombong bener. Iya, yang penting kan benar ya Teh, yang nggak bohongan kan, yang penting kita skill positif ya, kita tunjukkan aja gitu ya Teh, benar nggak sih? Betul, jadi aku tuh pasti sebenarnya aku nggak tiap job pasti diposting, karena suka udah banyak nggak sih, alah, beda sama saya. Karena kadang udah repot aja gitu ya. Tapi kalau setiap pencapaian itu biasanya harus saya posting. Satu, saya mau mengabadikan momennya. Kedua, ya itu. Personal brandingnya juga, gitu. Berarti Teteh tuh beberapa kontra banget ya sama personal brandingnya, dikatakan haus validasi NPD, Teteh no way banget. Bodoh amat mau orang ngelihatnya apa gitu. Bodoh amat ya, itu kan skill gue gitu ya Teh. Yang penting ya itu gitu, karena terbukti klien-klien tuh ngelihatnya biasanya dari media sosial. Betul, mereka biasanya cari di hashtag dulu, makanya mainin hashtag juga penting ya. Kayak misalnya moderator Bandung kalau saya kan, atau MC Bandung apa, nah mereka biasanya cari itu. Apalagi kalau acara-acaranya pusat nih, kementerian apa mau ada acara di Bandung kan, mereka juga mungkin belum banyak kenal ya dengan orang-orang host-host Bandung. Mereka biasanya cari di hashtag, keluar medsos kita. Nah, mereka tuh biasanya lihat tuh medsos kita. Gitu. Makanya sebenarnya aku apresiasi ya sama teman-teman yang emang udah sedemikian rupa ngebangun medsosnya ya. Misalnya di tiap job tuh mereka bawa tim khusus untuk bisa foto video, untuk bisa posting di medsosnya, itu udah keren banget. Nah, aku tuh sebenarnya belum sampai ke sana, tapi ya lumayan lah ada aja yang diposting. Iya, ada aja gitu ya, per minggu ada gitu ya. Bahkan per hari. Enggak, per hari sorry ya. Tapi kalau feed jarang, kecuali capaian-capaian yang menurut aku wow lah gitu. Wow banget gitu ya, kayak luar biasa. Jadi Teteh Vera ini sama kayak aku berarti ya, ini kontra banget sama orang-orang yang bilang bahwa personal brand itu adalah ajang haus validasi ya, ajang NPD, katanya kan no way ya, sombongkan aja gitu ya Teh. Iya, nggak apa-apa kalau itu mah kan penilaian orang ya, tergantung sudut pandang, POV, tergantung siapa yang melihat. Tapi kalau diri kita sih ya itu, memang kita butuh kok, kita butuh kok personal branding itu, kita butuh bahkan validasi dari. Kalau saya dari klien ya, bahwa mereka harus ngevalidasi bahwa saya mampu untuk bawakan acara-acara yang mereka mau gitu. Nah gitu. Kadang Teh sekarang tuh banyak standar TikTok nggak sih Teh? Bener. Itu yang itu standar TikTok, apa-apa orang begini, orang begini, nanti kan akhirnya orang-orang tuh mikir, kayaknya gue kalau ngelakuin ini salah deh. Salah deh gitu kan Teh ya. Sekarang tuh standar hidup tuh based on FYP. FYP betul ya, FYP kan lagi. Miris gitu. Ya kalau kayak gitu ya. Jadi ketika kita nggak ikut tren baju ini, kita nggak ikut tren handphone ini, kita nggak ikut tren velocity misalnya, ngerasa bahwa kita tidak menjadi bagian dari perkembangan zaman. Capek ya kan Teh, apalagi kan TikTok banyak banget pengaruh-pengaruh yang negatif yang bikin diri kita tuh mau berkembang tapi malah jadi nggak bisa gitu ya. Teteh bicara soal personal branding. Tadi sesuai dengan tema kita yaitu networking dan personal branding ala penyiar radio. Ini penyiarnya Teteh Vera ini begitu ya. Teteh bicara soal networking atau relasi. Networking itu menurut Teteh apa sih? Gitu networking ini kan jejaring ya. Hubungan baik yang kita bangun, kita jaga gitu kan. Nah, apalagi ketika tadi saya bilang kalau sekarang tuh saya lebih banyak main di belakang layar. Nah, kalau di belakang layar ini hubungannya dengan apa? Dengan pendengar dengan narasumber apalagi, dengan media lain juga.
Gitu. Jadi karena itu akan sangat menentukan. Dulu zaman saya jadi penyiar, jujur aja nih, networking saya nggak terlalu bagus, networking saya nggak terlalu banyak, karena merasa bahwa saya cuma tinggal datang, duduk, siaran, udah disiapin semua bahannya, narasumbernya disiapin juga, ya udah tinggal ngomong-ngomong, beres, bye. Tapi ketika saya sekarang di belakang layar, saya yang mikirin topiknya apa, saya yang harus menghubungi narasumbernya kira-kira siapa, saya juga harus memastikan pendengar yang masuk, yang beropini, yang apa siapa, belum lagi kan kita jaga hubungan baik dengan media lain juga. Jadi aduh, pokoknya sekarang tuh kerasa bahwa yang saya syukuri adalah dengan pekerjaan ini, saya yang tadinya mageran nyapa orang, jadi mau nggak mau karena kita butuh mereka semua, siapapun itu, termasuk Kang Azwar dan teman-teman di Digitech University ini ya. Karena bisa banget nih. Siapa besok tahu siaran di RRI Bandung. Bisa aja kayak gitu ya. Bisa banget karena ya itulah jadi jaga bener-bener hubungan baik. Misalnya bagaimana etika dan sopan santun kita jaga. Kita tahu timing kapan kita harus menghubungi mereka. Kita jaga juga bahwa ketika misalnya balasan mereka nggak bisa siaran tapi misalnya mereka lagi di rumah sakit atau apa, kita juga sampaikan empati kita. Nah, gitu. Apalagi kalau misalnya sampai di momen-momen spesial kita kirim sekedar karangan bunga aja mah atau apa gitu. Jadi dijaga bener hubungannya. Iya, luar biasa Teteh. Networking ya menurut Teteh. Jadi kalau menurut Teteh nih, kan ada nih orang yang bilang networking atau relasi itu hanya sekedar kenalan atau kenalan yang nge-impact buat hidup kita. Nah, itu tuh. Wah, berat ya Teh ya. Bagus ya. Sobat tahu di rumah ada yang nanya-nanya gitu di kolom komentar katanya, coba dong request bahas relasi katanya atau relasi itu kayak gimana sih? Kenalan doang apa orang yang berimpact di hidup kita? Mana kebetulan saya orang yang cukup oportunis lagi gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada impact ntar dulu deh balasnya gitu. Gimana tuh kira-kira? Jadi ya itu ya. Balik lagi kayaknya bener sih relasi ini dibangun dengan bagaimana kita bisa sama-sama memberi impact. Nah, gitu ya bener ya. Jadi kalau cuma sekedar kenal tapi nggak memberikan impact ya sudah aja gitu ya. Oke juga lah gitu untuk ya kenal kita ramah dengan semua orang tapi relasi ini adalah yaitu nggak hanya impact ke kita tapi bagaimana kita juga memberi impact. Ya gitu siap. Gitu. Jadi ya saya butuh Anda tapi Anda juga butuh saya loh. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi saling memberi impact. Menurut saya relasi adalah hubungan yang saling memberi impact. Hubungan yang saling memberi impact itu dicatat sobat tahu ya. Ada yang nanya, "Tok bahas dong Kang Aspar katanya relasi itu apa ya ini?" Jawaban dari tapi balik lagi ya, ketika misalnya kita menganggap seseorang atau satu komunitas atau satu lembaga merasa bahwa saat ini dia tidak memberikan impact apa-apa, tetap dijaga karena kita nggak pernah tahu. Nah, suatu saat tuh kita juga butuh mereka kok. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi tetap aja ke semua orang tetap berhubungan baik. Baik, ya, betul. Kan gak ada salahnya juga ya kita berhubungan baik nyapa-nyapa orang dan sebagainya. Siapa tahu nanti di suatu saat kata Teteh tadi butuh kita. Betul. Mereka. Betul. Iya. Aduh Teteh Vera ini dari tadi soal penyiar radio ya sudah 15 tahun berkarir di RRI Bandung, khususnya sekarang di Pro 1 ya Teh ya. Iya, sekarang di Pro 1. Side jobnya MC, moderator dan sebagainya, voice over juga tadi jalan dan Teteh Vera juga pernah menjadi sari tilawah Al-Qur'an di salah satu acara Nujul Quran di Istana Negara tahun 2019. Pernah tadi siaran juga ke Pulau Natuna ya. Ke Natuna. Betul. Dialog perbatasan. Nama programnya. Program perbatasan. Luar biasa pengalaman yang banyak teman-teman. Sobat tahu di rumah bisa mengikuti jejak Teh Vera ini ya. Amin. Semua bisa pasti. Karena aku juga nggak pernah nyangka kok. Dan mungkin masih banyak sebenarnya broadcaster handal yang udah malang melintang nasional internasional. Ya ini mah ya hanya secuil aja aku berbagi pengalaman. Luar biasa gitu ya. Tadi dijawab sudah, tadi kan banyak yang nanya juga ya, Teh kok bisa sih penyiar katanya begini gitu ya. Apa kosakatanya banyak, tadi udah dijawab juga ya Teh ya. Nah luar biasa. Persona branding tadi udah kata Teteh Vera gitu ya. Tadi networking juga sudah, berarti sudah berapa menit sih? Ini kita ngobrol-ngobrol. Kok udah lagi sih? Udah lagi dong. Luar biasa Teh Vera, hatur nuhun pisan sudah berbagi pengalamannya pada saya dan juga sobat tahu di rumah. Luar biasa. Semoga ini bisa menjadi langkah kesuksesan Teh Vera menjadi semakin melegit ya, karirnya semakin melesat gitu ya. Kang Azwar juga loh. Amin. Bagus loh. Aku di umur Kang Azwar zaman baru lulus SMA belum canggih ini komunikasinya. Aduh canggih, emang saya robot Teh. Luar biasa Teteh, terima kasih. Semoga karirnya makin sukses ya Teh ya. Salam-salam untuk keluarga di rumah ya Teh ya. Iya jangan lupa nanti saya boleh main ke RRI. Boleh, ke rumah juga boleh, tinggal 5 langkah. 5 langkah dari rumah. Boleh terakhir doain juga, aku sekarang lagi siapin juga produk untuk ABO Prizes. Itu adalah Asia Pacific Union Broadcasting. Kompetisi radio televisi
televisi media digital se-Asia Pasifik. Se-Asia Pasifik, Di mana luar tahun biasa. lalu aku masuk nominasinya. Nah, waduh. Kalau menang tuh ke Turki tahun lalu, tapi aku baru nominasi aja 4 besar. Tahun ini harus juaranya. Harus juara. Doakan Teteh Vera semoga memenangkan nominasi itu ya, biar bisa ke Turki ya Teh ya. Tahun ini beda lagi. Kemana tuh? Gak tahu. Gak tahu, tapi pokoknya luar negeri yang emang ada salju-saljunya gitu gak sih? Amin. Saya emang pengen banget main-main ke salju gitu loh Teh. Amin, amin, amin ya. Ya amin. Semoga sobat tahu di rumah doakan Teteh Vera semoga memenangkan nominasi tersebut supaya bisa melanglang buana ke mancanegara sana. Amin. Teteh Vera sekali lagi lupa saya ucapkan hatur nuhun pisan karena kita orang Sunda ya. Sami-sami. Hatur nuhun. Baru mohon maaf lahir dan batin sekarang meskipun kita tetanggaan, sehat selalu. Dimaafkan. Teteh hatur nuhun pisan sekali lagi ya. Teteh sehat selalu. Salam lagi sekali lagi untuk keluarga di rumah. Siap. Coba dong, ada kata-kata nggak buat sobat tahu di rumah? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa nonton selalu episodenya podcast Lebih tahu, Le. Lebih Tahu Le. Podcast lebih tahu. Oh, gitu ya.